Ada sebuah hadis ya, yang cukup bagus untuk kita simak dan syukur-syukur kita dapat mengaplikasikan. Ya. Hadisnya sanadnya an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kan saya tahu apa ibu anak. Siapa tuh? Okay. Anak Umar ya kan? Abdullah bin Umar. Kalau dari Nabi siapa? Abdullah bin Umar. Yang jelas sahabat ada, sahabat junior. Tapi ada spesifik dengan Nabi. Saya ibu. Istri Nabi ada namanya Hafsah. Hafsah itu siapa tuh? Anak Umar. Abdullah Umar. Anak Umar tadi lah. Abdullah bin Umar. Jadi berarti kakak bini Nabi dengan Abdullah bin Umar. Hah? Cuma Abdullah bin Umar termasuk seorang sahabat junior segi umur. Memang beliau kecil kan masuk Islam, dan terlahir beliau itu ketika 3 tahun setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Muhammad diutus menjadi Rasul. Nah, sementara Hafsah ini 5 tahun sebelum Rasul diangkat, Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, itu jarak umur antara Hafsah dengan Abdullah bin Umar. Perlu juga kita ceritakan apa-apa itu sanad atau sahabat-sahabat. Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang suka meniru, ketek-ketek tapi suka meniru. Tapi yang ditirunya itu kebaikan. Misalnya dijadinya Rasul duduknya berdoa, itu duduk seperti itu. Kalau datuk apa misalnya kan tempat kemenak dilihat oleh Abdullah bin Umar karena orang baik, dia ingin mencoba seperti itu. Kemudian dijadinya Rasul sholat itu didampingi terus, bahas supaya perilakunya itu seperti Rasul. Itu tipe Abdullah bin Umar, sehingga Rasul pun sayang. Dakek ya Rasul ke beliau karena suka meniru kebaikan. Dan memang dalam benak Abdullah bin Umar itu bahas supaya ini bisa menjadi atau akhlaknya seperti Rasul. Kalau gini jarang anak-anak yang suka meniru-niru kebaikan. Nah, karena kita pun jarang membagi contoh kebaikan kepada anak-anak. Nah, itu termasuk apa itu? Perlu juga kita tinjau ulang, ya kan? Banyak sahabat-sahabat kecil yang berdampingan dengan Rasul yang suka, termasuk Abdullah bin Abbas, ya kan? Anak paman Rasul itu kan ketek-ketek itu. Haris bin Haritsah, siapa itu? Zaid bin Haritsah itu ketek kan? Suka kepada Rasul, dan anak-anak itu Rasul pun suka kepadanya. Kalau Zaid bin Haritsah itu kan nyuruh saset di sini kan dijual, akhirnya sampai ke Rasulullah SAW. Ketika datang orang tuanya, dia lebih suka diajak oleh orang tuanya kembali. Tidak mau lebih suka kepada Rasulullah SAW. Jadi keteladanan Rasul itu memang sangat disukai oleh kalangan anak-anak, dewasa, pokoknya masyarakat, termasuk orang-orang yang menantang beliau pun. Keteladanan seperti itu yang kurangnya. Kita lanjutkan hadis dulu. Ya, bukan Abdullah bin Umar itu, dan kita sampai kita lagi waktu nggak ada sampai dia sampai itu atau Jawa kultum sesuka antum. Kita lanjutkan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, baik Abdullah ataupun Umar bapaknya, semoga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mangkibi Rasulullah SAW memegang atau mengambil pundakku, kata Rasul, kedua pundakku. Ya, Rasul itu ketika berucap berkata sangat akrab. Orang tua kini nggak jauh ada anak-anak kan, apalagi termasuk guru-guru. Kemudian Rasul berkata sambil memegang kedua pundak Abdullah bin Umar tersebut, apa yang disampaikan ketika itu? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Kamu di dunia ini adalah ibarat gharib, orang asing, aw 'abiris sabil, atau orang yang dalam pengembaraan. Bisa juga 'abiris sabil ini orang yang melinteh jalan. Jadi disampaikan kepada Abdullah bin Umar oleh Rasul, dan berita itu sampai kepada kita itu untuk kita adanya, kan? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Adalah kamu di dunia ini ibarat orang asing. Jadi kita ternyata menurut Rasulullah SAW di dunia ini adalah orang asing, atau ambil sabil, atau orang yang sedang musafir, mengembara, melintas jalan. Kalau orang asing berarti di mana itu ada sebenarnya? Berarti tidak di dunia, kan? Makanya menurut tafsir hadis ini, orang menafsirkan hadis, jangan ada di antara kita yang berangan-angan untuk hidup selamanya di atas dunia. Kita dalam pengembaraan. Kita dalam pengembaraan. Pulang kampung di Sumatera. Coba untuk pulang kampung tersebut harus ada bekal. Kalau di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan di dalam hadis ini juga disampaikan, wa'udda nafsaka min ahli kubur. Persiapkan dirimu karena engkau akan menjadi ahli kubur. Seluruh hidup engkau menjadi ahli kubur. Apa yang dipersiapkan untuk menjadi ahli kubur? Itu rapat senang menyampaikan. Karena lalu balik sadar kita mau ulang-ulang apa? Itu peringatan. Sudah itu wakana Ibnu Umar yaqul, kemudian Ibnu Umar melanjutkan perkataannya, iza amsayta fala tantazir shalah. Ketika kalian berada di siang hari atau di sore hari, jangan tunggu-tunggu waktu untuk subuh melakukan sesuatu. Tidak boleh menunda-nunda perbuatan, apalagi amal baik. Wa iza asbahta fala tantazirul masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Jangan sampai ditunda-tunda. Ada amalan yang harus dikerjakan, kerjakan. Apapun bentuknya. Apakah amalan mahdhah yang telah ada protapnya dari Allah dan Rasulnya, atau amalan ammah yang tidak ditentukan cara pelaksanaan oleh Allah tetapi bernilai ibadah, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Dan yang tak kalah penting, yang terakhir, khus min syihatika limaradika wa min hayatika limautika. Pergunakan waktu sehat untuk atau sebelum sakit. Kalau lah sakit tekanan sebenarnya belum bekas kok ingatkan. Tapi ketika sehat-sehat, lupa dan patut dikerajukan. Ini memang sangat dalam, ya, yang disampaikan oleh Rasul kepada Ibnu Umar. Wa min hayatika limautika. Dan manfaatkan ketika masih hidup ini untuk kematian. Tapi yang penting itu bukan kematiannya, di balik kematian itu. Di balik kematian.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, Ramadan 1447 Hijriah mungkin akan ada lagi disambung dengan Ramadan 1448, 49, 30. Tapi untuk awal harus tahu aset dan bodoh kira-kira sampai ke bulan 8. Allah Ta'ala ya. Solat dulu aset kemudian apa? Jadi kita memang diajarkan seperti itu. Ya. Jangan sampai memprediksi berangan-angan kita ini lebih panjang pun. Untuk itu memang harus kerja kita persiapan terus. Faiza faragta fansawna wa ila rabbika farghab. Nah, selesai urusan nanti langsung farghab, tidak ada jeda. Ya, langsung kerjakan. Kalau seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul ini umat Islam melakukan, mungkin selesai dunia kan baiklah gitu kan. Tapi kita masih terpapar oleh apa yang disampaikan oleh Khairul Anwar ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ya kan? Jadi tidak usah berangan-angan. Apa-apa dari ibu yang berbahagia, silakan untuk menjabarkan sendiri hadis yang disampaikan oleh Rasul kepada Ibnu Umar, sahabat dari kecil. Tapi karena pemikirannya sudah dewasa, disampaikan oleh Rasul seperti itu, dan alhamdulillah hadis ini sampai kepada kita. Sekali lagi mari kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk mengaplikasikan apa yang ada di dalam berita hadis ini. Terakhir, ya, itu mungkin ini juga termasuk kaitan. Tidak salah di awal-awal Ramadan itu ada seorang syekh yang menganjurkan ya, untuk kita agar selalu berdoa kalau dapat setiap waktu, setiap saat. Jangan lupa doa itu gitu. Apa itu yang pertama? Rabbana atiq riqabana minan nar. Ada itu. Di dalam itu atau TikTok pertama. Itu bagus juga. Karena ini era kaitannya dengan apa? Rabbana atiq riqabana minan nar. Siku kalian dibaca tadi sudah terlihat itu menjelang rakaat sesudah salam, sudah itu menjelang kata. Ya, itu sangat dalam makna kan. Ya Rabb, atiq riqabana minan nar. Hapus nama kami dari neraka. Jadi kita diajarkan untuk su'uzon kepada diri, ragu terhadap diri kita. Kalau ke orang tidak boleh su'uzon. Jangan-jangan karena tingkah laku kita dan lain sebagainya, Allah cantumkan nama kita menjadi ahlun nar. Untuk itu kita berdoa selama Ramadan ini kapan saja, ya, untuk memohon kepada Allah jangan sampai ada nama kita di neraka. Besok kabarnya kan KTP 2 saja apanya pasal domisili ahli jannah dan ahli nar itu. Dan ahli jannah itu kan bermacam-macam kan. Jangan sampai nama kami tercantum ya di neraka. Kemudian juga disampaikan oleh beliau ketika itu, ini mumpung masih di awal-awal dan mudah-mudahan kita bertemu, yang didoakan oleh beliau atau ajarkan ya, Allahumma ballighni Lailatul Qadar. Ya Rabb, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jangan sampai kita lewatkan doa-doa tersebut. Mudah-mudahan Allah mengijabah, karena bulan Ramadan yastajibu doa, bulannya segala macam doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.